mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah pada malam ini. Itu adalah sebuah anugerah yang melimpah yang kami terima daripada Tuhan. Dan pada saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkati kami supaya lewat firman-Mu ini ya Tuhan, kami boleh dikuatkan dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Shalom. Kita bersyukur ya pada malam hari ini ya kita boleh bertemu kembali ya. Terima kasih buat pengurus Dewasa Muda yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk membawa renungan ya pada malam hari ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kejadian pasal 22 sampai ayat ke-13. Ini tentang kepercayaan Abraham diuji. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ke-13. Oke, kita akan membacakan bersama-sama. Saya yang ayat pertama dan saudara ayat yang kedua, begitu seterusnya. Oke. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Ada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayarkan pandangannya, melihatlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikukannya pada bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu dia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Berbahagialah yang membaca dan merenungkan firman Tuhan hari lepas hari. Nah, saya akan membagikan satu topik kepada kita di bulan ini dan tanggal ini dan hari ini, ya, yaitu ujian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang kuliah, yang sekolah, pasti bulan Desember ini menghadapi yang namanya ujian. Benar apa tidak? Pasti benar ya. Nah, ujian itu adalah cara untuk
menguji kemampuan seseorang dalam bidang tertentu, bahkan dalam segala bidang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini ada ujian kepada kita, termasuk ya tentang kesaksian tadi Civilian. Teman-teman, saya juga akhir-akhir ini saya program diet ya. Haleluya. Benar. Haleluya. Karena mendengar kata orang, "Wah, kamu udah berapa kilo, Son?" Saya bilang, "Ya, kecil. Belum nyampe 90. Ya. Tinggal sekilo lagi sampai 90." Masih kurus. Bahaya loh. Saya bilang bahaya, ya juga sih. Ini mah saya udah obesitas ini. Udah saya program diet. Pagi makan dikit 1 sendok. Waduh. Siang porsinya dikurangi, yang tadinya lumayan sekarang dikurangi. Malam sedikit nasinya. Benar, saya jalani kurang lebih seminggu, 5 hari kalau nggak salah. Benar. Malamnya saya sakit perut. Saya nggak bisa tidur, bolak-balik. Nggak bisa tidur. Saya bilang, ini diet apa menyiksa saya gitu loh. Saya bilang sama si Koni, "Mah, kayaknya saya harus batalin deh program diet saya." Kenapa? Setiap malam itu saya nggak bisa tidur. Haleluya. Udah jam 1 itu pergumulan selama 4 hari. Bolak-balik. Saya mempunyai kata-kata yang saya bilang begini, kurus itu ada waktunya. Amin. Kalau nggak kurus itu belum waktunya. Haleluya. Benar nggak? Betul. Kalau saya kurus itu ada waktunya. Kalau nggak kurus belum waktunya. Syukurin apa adanya, ya kan? Saya kurus belum tentu lucu, ya kan? Amin. Panda gemuk begitu lucu. Amin. Anggap aja kita orang-orang gemuk ini adalah Panda. lucu, panda gitu loh. Ya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, akhir-akhir ini ada sebuah ujian kepada kita sebagai orang yang percaya. Tadinya kita memprogram sesuatu hal yang akan kita capai di tahun ini. Ya. Oh ya, nanti kalau sudah bulan 12, saya punya program begini dan harus saya capai di akhir tahun ini. Saya punya program bulan Januari. Bulan ini saya pulang. Itu program saya. Benar, pulang ke rumah terus setiap hari. Enggak pulang ke tujuan yang saya maksud. Pasti itu juga ujian bagi saya. Ya. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah ujian ada sesuatu hal yang kita harus butuhkan, yaitu komitmen. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tidak punya komitmen, maka kita akan meninggalkan Tuhan. Akhir-akhir ini banyak anak Tuhan meninggalkan Tuhan karena ada sebuah masalah. Tidak mempunyai komitmen kepada Tuhan. Oh iya, saya baca sebuah berita. Ya. Dia menceraikan istrinya karena satu hal, karena gemuk. Saya bilang, apa untungnya loh? Terus kamu menikah lagi, gemuk, keceraikan lagi. Benar enggak? Kalau laki-lakinya tambah hari tambah gemuk, ceraikan lagi. Ya, sampai kapanpun kalau kita melihat fisik itu tidak akan bakalan habis. Amen. Kita lihat sebelah, wah dia cantik ini. Dia sebelah, cantik lagi. Cantik itu namanya relatif. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai anak Tuhan harus memiliki yang namanya komitmen. Di dalam studi dan di apapun jenis pekerjaan kita harus mempunyai yang namanya komitmen. Sebagai mahasiswa misalnya, ya kita harus mempunyai komitmen. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya punya komitmen untuk sekolah itu. Saya di SMA, di SMP itu mah hancur-hancuran. Saya mempunyai komitmen saya harus sekolah.
Saya punya komitmen, walaupun hidup masih berantakan, tapi saya punya komitmen untuk sekolah. Ketika kita mempunyai komitmen, apapun yang terjadi, kita harus hadapi. Karena kita sudah mempunyai komitmen. Mungkin kita sama-sama di tempat ini, kita mempunyai komitmen kepada Tuhan. Mungkin kita mempunyai komitmen kepada seseorang. Maka kita harus pegang yang namanya komitmen. Kalau kita tidak mempunyai komitmen, maka kita disebut namanya pengkhianat. Kita nggak mau komitmen sama Tuhan. Cukup Yudas, jangan jadi Yudas yang kedua. Cukup Yudas. Ya. Kalau mau ya silakan. Saat mungkin ada saingannya nanti Yudas gitu. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan. Abraham itu adalah orang yang setia kepada Tuhan, orang yang mempunyai komitmen kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat latar belakang daripada Abraham. Nah, ada sebuah survei atau seseorang mengidentifikasikan bahwa di tahun 1927 yang bernama Leonard Woolley, ya. Nah, dia mengidentifikasi bahwa kota atau asal Abraham ini adalah orang-orang yang menyembah kepada dewa bulan. Ya. Nah, sesuatu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sebuah visi, maka Abraham taat. Ya. Walaupun ya, Abraham itu berasal daripada keluarga yang menyembah kepada dewa, yang namanya pada saat itu adalah dewa bulan. Nah, sesuatu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Abraham taat kepada Tuhan dan dia merenungkan apa perkataan Tuhan, dia akan berangkat. Dia melakukan itu. Nah, sesuatu yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia melangkah dan mengikuti apa perkataan Tuhan, di situ dia mempunyai yang namanya komitmen. Nah, misalnya ya teman-teman yang dari pulau, ya dari Nias, dari Kalimantan, ya dari mana saja kita berasal, ketika kita melangkah, kita harus mempunyai yang namanya komitmen. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya membawakan renungan ya di Pemuda juga di GPI KKSR itu saya mengatakan begini. Slogan daripada pemadam kebakaran itu apa? Pantang pulang sebelum padam. Kenapa kita nggak ambil pantang pulang sebelum berhasil? Gitu. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita ini adalah orang daerah, ya. Mungkin seperti Rev ya, dia memang di pusat kabupaten, ya misalnya. Ketika dia pulang ke Nias harus ada yang namanya perubahan. Ya, nanti dibilang, siapa itu Revi? Sekolahnya di mana? Di Jakarta. Oh, orang nggak tahu kita sekolah di mana. Yang penting Jakarta kota besar. Jakarta. Luar biasa. Makanya saya bilang pantang pulang sebelum berhasil. Harus berhasil. Ya, kita harus. Saya bangga hari itu saya wisuda, saya bilang puji Tuhan saya pakai daster. Karena memang itu yang saya impikan. Karena saya foto saudara saya luar biasa dia. Dia pakai daster hitam. Dia pakai topi miring lagi, pakai kalung. Harus. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita harus memotivasi diri kita sendiri gitu. Nah, itu Abraham. Dia mempunyai komitmen kepada Tuhan. Yang kemudian ketika Allah mengutus Abraham, Allah memberikan janji kepadanya. Yang pertama janji itu adalah tentang tanah Kanaan. Abraham pergi ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham pergi. Selain itu, janji Allah kepada Abraham keturunan.
Ketiga, menjadi bangsa yang besar. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Abraham waktu itu dia berusia 75 tahun. Ya. Dan setelah itu Tuhan mengutus dia baru dia dapat anak itu nanti umur 100 tahun. 25 tahun. Ketika Tuhan menjanjikan itu kepada Abraham, Abraham, kamu mempunyai anak. Dan keturunanmu itu seperti pasir, seperti bintang di langit. Abraham belum punya anak. Abraham percaya nggak? Percaya. Karena apa? Karena dia mempunyai komitmen kepada Tuhan. Sekali melangkah, kita harus tetap melangkah. Jangan kita pernah mundur. Apalagi kita ya sebagai anak-anak Tuhan. Ya kalau kita udah melangkah, ya udah melangkah. Kalau saya orangnya, kalau berenang itu nggak mungkin saya berenang takut-takut. Harus basah sekalian. Ya masa berenang, punya berenang separuh ya kayak begitu ya. Ya nggak mungkin. Kalau istilah bapak saya dulu dia begini, kalau kerja itu harus sampai kenyang. Berarti nggak maksudnya? Kerja itu harus sampai kenyang, nggak boleh tanggung. Kalau tanggung itu kurang puas. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melakukan sesuatu, ya kita harus sampai puas. Akhir-akhir ini, ya, karena saya juga mengajar gitu ya, diperhadapkan banyak yang namanya masalah. Tensi saya itu turun naik gitu, nggak pernah normal tensi saya. Setiap saya datang ke sekolah itu tensi dulu saya dites, tinggi loh. Makin lama makin stres saya. Benar. Pergi ke sekolah itu ditensi dulu, cek darahmu dulu, tes. Tinggi pagi-pagi, gila sebenarnya. Makin hari setiap hari saya tensi, semakin hari semakin stres. Saya bilang, aduh, ini bukan dia ini lagi, ini bukan solusi. Makanya kalau ditensi, kamu enggak mati sekalian. Iya kan? Amen. Daripada tiap hari ditensi gitu. Misalnya 145, besok ditensi lagi karena mikiran 150, naik terus. Daripada gua stres, lebih baik nggak usah ditensi gitu. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, pikiran juga kita itu akan terganggu gitu. Mungkin dengar perkataan orang, harus makan ini loh, kata itu tinggi harus makan ini. Makanya akhir-akhir ini saya menganggap diri saya orang budak, mau bilang apa kayak terserah. Haleluya. Karena saya punya komitmen, kalau mati ya mati. Amin. Gak mungkin saya hidup 2 kali. Kalau udah mati ya mati. Karena daripada saya masih stres, lebih baik mau diam aja. Karena ada teman saya gitu 2 orang, mereka diam-diam juga nggak beritahu. Satu satpam kami, yang model hari inilah hari Sabtu kan, hari Minggu dia udah goodbye. Ya kan? Teman kami guru hari Selasa kami lagi nge-Zoom, tiba-tiba dia ikut saya pusing ya. Tidur, kayak bawa ke rumah sakit Sari Asih Cipondo, udah malamnya goodbye juga. Enggak ada ngomong gua begini loh, enggak. Saya tuh nggak dengar karena memang kami sebelah ngejum gitu loh. Dia di sebelah, kelas sebelah, saya kelas sebelah. Anak-anak, begini. Oke, sekian ya jam kita hari ini. Mari kita berdoa. Belum berdoa dia udah bilang begini, sakit kepala. Langsung tata usahanya karena memang ada di situ TU-nya langsung dia matikan itu semua. Dia bilang enggak, kalian kasih tidur saya. Kami kasih tidur, udah ngorok dia. Dia bawa ke rumah sakit Sari Asih. Malamnya, ya udah. Makanya kami bilang ini namanya korban PJJ. Ya kan, mau belajar jarak jauh. Ya karena memang kita stres.
oleh Tuhan, jangan kita terlalu stres. Ya. Hidup ini santai aja gitu loh. Amin. Nilainya kecil-kecil juga santai aja. Haleluya. Kalau nilainya kecil hari ini ya jangan sampai besok juga kecil nilainya. Usaha. Ya harus ditingkatkan gitu. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang memang kita harus perhatikan pada malam ini. Yang pertama adalah ketika Abraham melangkah bersama Tuhan, bukan berarti Abraham lepas daripada sebuah masalah. Kita juga di sini kita percaya kepada Tuhan, bukan berarti kita lepas daripada yang namanya masalah. Amin. Masalah itu terjadi dalam kehidupan kita. Itu adalah sebuah ujian untuk meningkatkan level keimanan kita kepada Tuhan. Semakin hari ada ujian kepada kita, semakin mantap iman kita kepada Tuhan. Tapi jangan ujian itu mulu. Kalau ujian itu terus datang kepada kita, kita harus mengoreksi diri. Kok gua belum naik kelas ini? Karena harus kita koreksi diri kita gitu loh. Kalau kita ujian itu lagi, ya itu kita harus koreksi diri kita. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, semakin hari ujian itu ada, semakin mantap iman kita kepada Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang kita perhatikan. Yang pertama adalah ketika Abraham mempunyai anak yang namanya Ishak, Tuhan bilang apa sama dia? Kamu harus memberikan anak itu yang kepada aku. Yang pertama harus kita belajar adalah memberikan yang terbaik. Harta satu-satunya cuy, pewaris satu-satunya, nggak ada duanya walaupun ada namanya Ismail. siapa namanya? Ismail. Ya, Ismail. Walaupun ada itu, tapi anak perjanjian itu adalah Ishak. Satu-satunya. Bayangkan kalau kita punya barang yang paling bagus dan orang lain minta, Tuhan suruh kasih itu sama saya. Mungkin kalau saya mikir dua kali, benar gak kata Tuhan sama dia ya? Tapi karena komitmen Abraham kepada Tuhan, dia lakukan. Yang terbaik itu adalah anaknya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Abraham ketika Allah berbicara kepada dia tidak mengasih tahu kepada istrinya. Mungkin kalau dia berbicara kepada istrinya, kalau dia mengatakan Sarah saya, Tuhan berbicara kepada saya, ada ini harus kita korbankan. Menurut kamu, jadi nggak Abraham korbankan itu Ishak? Kagak. Enggak bakalan jadi. Mungkin Sarah kalau begitu, Abraham, lu korbanin dia, gua gantung diri. Lu pilih yang mana? Benar nggak? Tapi karena Abraham tahu Allah yang dia percaya itu mampu melakukan segala sesuatu, maka diam-diam apapun yang terjadi nanti, terjadilah nanti. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, komitmen kita kepada Tuhan, hubungan pribadi kita kepada Tuhan, orang lain nggak perlu tahu. Walaupun orang lain bilang, sok rohani lo, setiap ngomong puji Tuhan, apalagi haleluya, biasa aja. Hubungan saya dengan Tuhan, saya nggak perlu menceritakan kepada orang. Komitmen saya kepada Tuhan, nggak mungkin orang tahu. Saya ngomong sama istri, sama sekolah, saya bilang begini, Mam, walaupun kita tidak diberkati Tuhan, ingat, kita tetap setia kepada Tuhan. Karena saya sering cakap dia, Mam,
cocok nggak ini saya ini jadi ustadz gitu loh. Dia bilang gitu loh. Tahu aja lah kalau orang Batak ngomong ya. Mau. Saya bilang bukan, kan hanya saya tanya cocok nggak. Itu omongan jaga. Ya saya jaga lah, saya cabut lagi, nggak cocok, saya cocoknya jadi pendeta. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Abraham ketika Allah berbicara kepada dia, itu berikan anak itu kepada anak, maka dia nggak memberitahu Sarah, karena dia tahu kalau dia memberitahu Sarah itu nggak bakal terjadi. Nah, yang kedua yang perlu kita pelajari yaitu ujian itu harus dikerjakan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, ketika Allah berbicara kepada Abraham, dan itu adalah sebuah ujian yang berat untuk mengambil sebuah keputusan, korbankan atau tidak, korbankan atau tidak. Mungkin kalau memang ini, kalau zaman dulu Tuhan kita umpima dulu ya, siapa yang menang. Tapi bagi Abraham tidak ada namanya tawaran. Ketika dia Allah berbicara, berikan, dia beri. Tidak ada tawaran yang lain. Ujian itu harus kita kerjakan. Apapun itu jenisnya, kita harus kerjakan. Baik tidak baik, kita harus sadar bersama dengan Tuhan. Amen. Kalau menurut kemampuan kita teman-teman, akhir-akhir ini kita tidak mungkin bisa melewati hari-hari ini. Banyak orang meninggalkan Tuhan hanya karena apa? Masalah dapur. Kemudian ya bagi teman-teman yang belum mempunyai jodoh ya karena jodoh juga. Nah, saya mau ingatkan kita pada malam hari ini bahwa ketika Abraham berjalan terus, dia siapin apa? Kayu, keledai. Dia bawa bujangnya tua. Di tengah-tengah perjalanan setelah dia melihat gunung yang ditujukan oleh Tuhan kepadanya, dia bilang sama bujangnya, jangan kamu tinggal di sini ya. Saya dan anak ini pergi ke sana untuk mempersembahkan korban. Setelah itu kami akan kembali. Abraham tahu bahwa pasti akan kembali kepada sendiri sama bujang ini. Ketika di dalam suatu perjalanan, ketika Ishak bertanya kepada Abraham, Pak, ini api sudah ada, kayu juga sudah ada, terus dombanya mana? Sedih enggak? Pasti sedih. Mungkin dalam hati Abraham dia mengatakan begini, nah, sebenarnya kamulah dombanya. Tapi Abraham, dia berkata, Tuhan ya. Abraham itu adalah keputusan yang walaupun sangat menyakitkan. Setelah itu teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, sampai mereka di dalam perjalanan mereka berapa kali dikatakan Ishak dan Abraham itu selalu berjalan bersama-sama. Itu berapa kali dikatakan di dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Abraham dan Ishak itu selalu berjalan bersama. Mungkin kalau berjalan bersama itu seiringan gitu loh. Seiringan. Ya. Itu membuktikan bahwa Abraham dan Ishak itu memiliki yang namanya kerja sama. Kita membutuhkan orang lain untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Abraham membutuhkan Ishak. Ishak juga membutuhkan Abraham. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita membutuhkan orang lain. Jadi kalau kita membutuhkan orang lain, maka jangan pernah kita sombong.
Karena kesombongan itu, kata Yakobus, itu membuat kita jatuh. Memang kalau kita sombong ada untungnya? Enggak. Memang kalau mati nanti sombongnya juga kelihatan? Enggak. Oh ini orangnya sombong waktu dia masih hidup, kelihatan kok. Dari bibirnya enggak. Sama. Memang kalau kita meninggal juga nanti, namanya karena kita sombong. Oh ya, karena saya sombong, saya pergi ke kuburan sendiri gitu. Enggak. Kita juga membutuhkan orang gali kubur. Kita juga membutuhkan ambulans. Kita juga membutuhkan orang mandiin kita. Emang mandi sendiri enggak? Weh, awas kalian, sama mandi sendiri. Enggak. Kita membutuhkan orang lain. Nah, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Abraham, yang ketiga yang perlu kita pelajari adalah keyakinan tentang apa yang harus kita kerjakan. Keyakinan tentang apa yang harus kita kerjakan. Abraham tahu dan yakin bahwa apa yang dia kerjakan ini pasti akan berhasil. Karena dia sudah tahu dan dia sudah mengecap kebaikan Tuhan, maka dia tidak ragu lagi untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Teman-teman yang luar biasa pada malam hari ini, mari saya mengajak kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Mari tetap setia. Corona ada di situ. Emang corona ada selama-lamanya? Enggak. Biarkan itu corona. Ya corona juga di situ, biarkan. Tapi kepercayaan kita kepada Tuhan tetap on fire. Jangan karena kita ibadah online. Pernah saya coba ibadah online. Waduh, luar biasa. Kami berdua psikologi, kami kasih HP di depan, kami ibadah online, kami tepuk tangan. Tuhan Yesus baik. Jangan ada berkesudahan semangat pertama, benar. Tuhan Yesus baik, luar biasa. Masuk kepada khotbahnya. Saya bilang sama istri, psikologi saya bilang, aduh, kayaknya aku bareng dulu ya, bareng. Hitung waktu berapa menit, tidur. Mulai dari situ saya mau ibadah online. Bisa nggak bisa. Dia bilang, ini kan ujian. Iya ujian, tapi ujiannya di sini tempat tidur gitu loh. Coba kalau kita jadi depan gitu loh, di gang gitu, kita ibadah di situ, ya pasti nggak bisa saat tidur. Mulai dari situ saya mau ibadah online. Gereja yang dibuka saya ibadah di situ. Walaupun 2 orang, 3 orang saya ibadah, saya nggak mau ibadah online. Sebenarnya itu ujian gitu loh. Tapi sayangnya yang nggak enak sama Tuhan, masa ibadah itu. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, Corona mengajarkan kita tentang bersyukur. Corona mengajarkan kita tetap setia kepada Tuhan. Corona mengajarkan kita tetap setia ibadah atau tidak. Corona juga mengajarkan kita untuk tetap berhubungan kepada Tuhan. Jadi anggaplah semua apa yang terjadi ini itu adalah ujian kepada kita. Anggaplah semua apa yang terjadi ini itu adalah meningkatkan level keimanan kita kepada Tuhan. Jadi sekian firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan jikalau Tuhan mengizinkan kami pada malam ini untuk beribadah. Itu sebuah karunia yang kami terima daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar firman Tuhan, kami telah membaca firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ya Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan kami, terus bekerja di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu ya Tuhan,
bahwa firman-Mu lah yang menjadi penopang, penolong, dan penuntun bagi jalan kami untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.